Bismillah. Allahu khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah khalaqa menciptakan oleh Allah al-arsya akan arsy izharan karena menampakkan liqudratihi bagi tanda kekuasaannya. Qala al-imamu telah berkata al-imamu al-Harari oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu. Qala telah berkata Aliyun oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, innallaha sesungguhnya Allah khalaqal arsya menciptakan oleh Allah al-arsya akan arsy izharan karena menampakkan liqudratihi bagi tanda kekuasaannya Allah. Walam yattakhidhu dan tidak menjadikan oleh Allah hu akan arsy makanan sebagai tempat lidzatihi bagi zatnya. Hadzal arsyu titik, nah itu tadi perkataan siapa? Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Hadza al-arsyu akbaru khalqillahi, ini arsy itu paling besar makhluk Allah dari segi apa? Bentuk dan ukuran. Khalaqahu menciptakanhu akan al-arsy Allahu oleh Allah li izhari qudratihi untuk menampakkan tanda kekuasaan Allah. Li'annahu karena sesungguhnya yujadu terdapat malaikatun para malaikat la ya'lamu tidak mengetahui adadahum akan jumlah mereka para malaikat illallahu kecuali Allah yuhituna mengelilingi atau meliputi oleh mereka bil arsy dengan arsy, meliputi arsy. Jadi banyak sekali malaikat yang mengelilingi meliputi akan arsy. Yaduruna berputar oleh mereka al-malaika haulal arsy di sekitar arsy. Yusabbihunallaha bertasbih oleh mereka para malaikat Allah akan Allah bihamdihi dengan pujian akan Allah. Haulai mereka para malaikat indama yarawna ketika melihat oleh mereka al-malaikah hadzal jirmal kabira akan ini benda yang sangat besar, alladzi la ya'lamu yang tidak mengetahui haddahu akan batasannya, itu al-jirmal kabir illallahu kecuali Allah, yazdaduna bertambah oleh mereka para malaikat yaqinan akan keyakinan bikamali qudratillahi dengan kesempurnaan kudrah Allah. Al-malaikatu khilqatuhum azimatun. Al-malaikatu bermula para malaikat khilqatuhum bermula bentuk fisik mereka. Al-malaikah azimatun itu besar.
Khabarnya itu azimatun, itu sangat besar. Ba'duhum, sebagian mereka, al malaikah, min syahmati uzunihi, dari ujung telinganya, ba'dul malaikah, ila atiqihi, ke pundaknya, masafata 700 amin, jarak 700 tahun, bi'tibari tayri, dengan perakiraan atau perhitungan burung, bi'tibari tayri, dengan perhitungan atau perakiraan terbangnya burung yang sangat cepat, burung yang sangat cepat. Jarak dari mana? Dari sini nih sampai ke pundaknya, ke sini. Dari sini kemari. Jarak berapa? 700 tahun. Bagaimana itu besarnya malaikat itu? Dari sini kemari perjalanan atau jarak 700 tahun dengan burung yang sangat cepat terbangnya. Bagaimana dari sini ke kakinya? Dari sini kemari nih. Iya. Masya Allah. Ada riwayat hadis menyebutkan demikian. Haula'i, mereka para malaikat, ma'a uzami khilqatihim, bersama besarnya fisik mereka, indama yarawna hadzal arsya, ketika melihat oleh mereka hadzal arsya, akan ini arsy, alladzi la ya'lamu haddahu illallahu, yang tidak mengetahui haddahu, akan batasannya, al-arsy, illallahu, kecuali Allah, yazdaduna, bertambah oleh mereka para malaikat, khasyatan, akan rasa takut, minallahi, dari Allah, wa ilman, dan bertambah ilmu, bikamali qudratihi, dengan kesempurnaan kudrahnya Allah. Lidza, untuk tujuan inilah, khalaqahu, menciptakan oleh Allah, hu, akan al-arsy. Itu makna perkataan Sayyiduna Ali, innallaha khalaqal arsya izharan likudratihi. Masya Allah, besar arsy itu, sampai malaikat yang begitu besar itu tadi tidak mengetahui oleh mereka akan batasan arsy dari sangat-sangat besarnya. Laisa liyajlisa alaihi, bukan liyajlisa, untuk duduk oleh Allah, alaihi, atasnya arsy. Al-julusu, bermula julus, duduk, min sifatil khalqi, dari sifat makhluk. Al-insanu, bermula manusia, yajlisu, itu duduk. Wal kalbu, dan anjing, guk-guk, yajlisu, itu duduk. Anjing apa? Masya Allah, anjing pun duduk, manusia duduk, anjing duduk. Wal baqaru, dan sapi, yajlisu, itu duduk. Al julusu, bermula duduk, julusun, itu adalah duduk. Engkana qurfusoa, jika ada itu julus, baik adanya itu julus, qurfusoa, model jongkok. Wa in kana tarabbuan, dan baik adanya itu duduk tarabbuan, bentuk sila. Nah, seperti kita ini, duduknya apa nih? Tarabbu' namanya. Wa in kana ik'aan, dan baik adanya duduk ik'a, kal kalbi, seperti anjing. Duduk apa itu namanya?
Eh, ya duduk gitu, kakinya digituin, terus ini kaki tangannya digituin ke depan tuh, gitu. Apa namanya itu? Ya duduk model anjing, udah gitu aja udah. Wa in kana, dan jika ada duduk tersebut iftirashan, itu iftirash. Iftirash itu seperti tahiyat awal, itu namanya apa? Duduk iftirash dengan menduduki betis. Dua betis diduduki. Itu namanya duduk apa? Iftirash. Bentuk apapun itu duduk adalah duduk, merupakan sifat apa? Benda. Sifat benda. Sifat manusia, sifat binatang, sifat misalkan sifat kerbau, sapi, nah gitu, monyet, sifat apa? Binatang. Sifat benda yang memiliki dua bagian, atas dan bawah. Seperti kita nih, tubuh manusia memiliki dua bagian, atas dan bawah. Sebutlah apa? Duduk. Disebut duduk, sifat benda. Al-julusu, bermula julus. Julusun itu duduk, bijami'i anwa'ihi, dengan keseluruhan macamnya al-julus. Falladhi yusbitu hadha, falladhi, maka seorang yang yusbitu, menetapkan, alladhi, hadha, akan ini julus, lillahi, bagi Allah, fahuwa, maka dia alladhi kafirun, itu seorang kafir. Na'udzubillah. Orang yang mensifati Allah dengan duduk, ini orang dihukumi kafir, telah keluar dari Islam, rusak akidahnya. Walaupun dia mengaku muslim, walaupun dia bersyahadat, walaupun dia azan, di dalam azan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap tidak memasukkan kembali dia ke dalam Islam. Ia tetap dihukumi kafir selama keyakinan tersebut itu tadi ada pada dirinya. Selama dia meyakini bahwa Allah bersifat dengan duduk. Na'udzubillah. Ini orang dihukumi kafir. Tidak sah oleh salatnya, oleh puasanya, zakatnya, seluruh bentuk amal ibadahnya tidak ada yang sah. Allahu tabaraka wa ta'ala la yajuzu, tidak boleh, alaihi, atas Allah, ayyakuna, bahwa ada dia Allah, kasyai'in, seperti sesuatu, min khalqihi, dari makhluknya. Hakadha, seperti demikian inilah takunu ma'rifatullahi, ada ma'rifah terhadap Allah. Nah, jadi ma'rifatullah adalah meyakini bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Laisa ma'rifatullahi, bukanlah ma'rifah terhadap Allah, bi ayyu'taqada, dengan diyakini, annahu, bahwa dia Allah, jismun, itu jisim, itu benda, fawqal arsy, di atas arsy, benda atau fisik atau sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, fawqal arsy, di atas arsy, bi qadril arsy, dengan ukuran arsy, atau mengatakan lebih kecil daripada arsy, atau mengatakan lebih besar daripada arsy, atau mengatakan di samping kanan atau kiri arsy. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Itu bukan ma'rifatullah, itu namanya apa? Tashbih, menyerupakan Allah. Bukan akidah Islam itu. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat. Mu'taqadu ahli sunnati, keyakinan ahli sunnah.
Nih keyakinan ini kaidah ini, ingat-ingat ini. Mengatakan apa? Wa man wasafallaha, dan siapa orang wasafa mensifati oleh man Allah akan Allah bima'nan, dengan satu makna min ma'anil bashari, dari makna-makna manusia, faqad kafara, maka telah kafir dia man. Salah satunya adalah sifat duduk ini. Orang yang menyandarkan sifat duduk ini bagi Allah, maka berarti dia apa? Menetapkan sifat manusia bagi Allah. Duduk itu khusus berlaku bagi apa? Benda yang memiliki bentuk dan ukuran, memiliki dua bagian, atas dan bawah. Adapun Allah bukan benda, Maha suci dari bentuk dan ukuran, Maha suci daripada anggota-anggota badan. Karena itu maka Allah Maha suci daripada duduk. Lanjut. Allahu alimun bikulli syai'. Berikutnya judul baru. Allah alimun, mengetahui oleh Allah bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khalaqan nasa, menciptakan oleh Allah an-nasa, akan orang-orang atau akan manusia, liyabtaliyahum, untuk menguji oleh Allah, hum, akan mereka, an-nas. Artinya apa nih yang dimaksud menguji? Liyuzhira, artinya untuk menampakkan, man, siapakah huwa, dia man, muti'un, itu seorang yang taat, lahu, baginya Allah, wa man huwa ghairu muti'in lahu, dan siapa huwa, bermula dia man, ghairu muti'in, yang tidak taat, lahu, baginya Allah. Nah ini yang dimaksud apa? Bahwa Allah menciptakan manusia ini adalah sebagai apa? Bala, ujian, ikhtibar. Huwa, dia Allah, alimun, mengetahui, fil azali, pada azal. Pada azal, ternyata tanpa permulaan. Ingat-ingat ini, kalian ketika menerjemahkan al-azal jangan dikatakan pada waktu azal, jangan dikatakan begitu. Karena waktu itu makhluk Allah. Al-azal di sini artinya bukan waktu. Juga jangan dikatakan zaman. Jangan dikatakan pada zaman azal, jangan. Zaman itu waktu juga. Azal itu apa artinya? Keberadaan tanpa permulaan. Keberadaan tanpa permulaan. Jadi ini bukan waktu, bukan zaman. Huwa, dia Allah, alimun, mengetahui, fil azali, pada azal, anna adadan, bahwa sejumlah atau sekelompok, minhum, dari mereka, annas, yasiruna, menjadi oleh mereka, annas, mu'minina, orang-orang mukmin, muti'ina, orang-orang yang taat, wa anna adadan, dan bahwa sejumlah, minhum, dari mereka, annas, yakununa, menjadi oleh mereka, annas, asina, para pelaku maksiat. Lakin, akan tetapi, arada, berkehendak oleh Allah, ayyazharu, untuk nampak oleh mereka, annas, fi alamil wujudi, dalam alam wujud. Adapun Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwa si fulan seorang mukmin, si fulan seorang kafir, si fulan seorang yang saleh, si fulan seorang yang toleh. Apa toleh? Kebalikan soleh.
orang yang pelaku maksiat atau durhaka. Amma huwa, adapun huwa dia Allah, alimun itu mengetahui, fil azali pada azal. Ilmuhu, ilmu Allah, la ibtida'a lahu, tidak ada permulaan lahu baginya ilmu Allah. Laisa fi hadza syai'un jadidun ala ilmihi. Laisa fi hadza, tidak ada fi hadza pada ini alam, syai'un sesuatu, jadidun yang baru, ala ilmihi atas ilmu Allah. Artinya tidak ada satu peristiwa yang tidak diketahui oleh Allah sebelum kejadiannya. Tidak ada. Setelah terjadi barulah Allah mengetahui. Nah, enggak ada begitu. Kalau begitu itu berarti ilmu Allah baharu namanya. Allah mengetahui segala peristiwa sebelum kejadiannya. Bahkan kullu ma hasala, setiap sesuatu hasala yang telah terjadi oleh ma, wa ma sayahsulu, dan apa sayahsulu yang akan terjadi oleh ma, ila ma la nihayata lahu, hingga apa yang tidak ada penghabisan lahu baginya ma, yaitu kehidupan akhirat. Penduduk surga itu tanpa penghabisan. Kehidupan akhirat, orang kafir dalam neraka tanpa penghabisan, dengan segala siksaan terhadap mereka. Nauzubillah. Orang mukmin di surga dengan segala nikmat bagi mereka di dalamnya, kekal tanpa penghabisan. Itu semua baik. Faqad sabaqa ilmullahi bihi, maka telah terdahulu oleh ilmu Allah bihi, dengannya itu la nihayah itu. Allah mengetahui penduduk surga yang tanpa penghabisan, setiap harinya misalkan bernafas berapa kali hembusan, makanan yang dimakan oleh mereka, minuman yang diminum oleh mereka, selamanya yang tanpa penghabisan itu Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Laisa 'alallahi, tidak ada 'alallahi atas Allah, jadidun oleh perkara baharu, tidak ada. Lakin akan tetapi yuzhiru, menampakkan oleh Allah, li khalqihi, bagi para makhluknya. Man hum, siapakah hum mereka, khalqihi muti'una, orang-orang yang taat. Wa man hum, dan siapakah hum mereka, man ghairu muti'ina, yang tidak taat. Artinya supaya nampak bagi para makhluk itu sendiri. Adapun Allah mengetahui yang taat siapa, yang tidak taat siapa. Nah, begitu. Bukan berarti supaya Allah tahu. Nah, jangan dikata begitu. Kalau dikata supaya Allah tahu siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, lah kalau begitu berarti ilmu Allah baharu namanya. Gitu. Jadi dalam Quran kan disebutkan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik pada amalannya. Bukan berarti Allah enggak tahu. Ya Allah tahu. Sebelum terjadi apa yang dilakukan oleh para makhluknya, Allah tahu. Tapi yang dimaksud dengan penciptaan manusia ini, tampilkan ke alam wujud supaya apa? Antar mereka mengetahui siapa yang mukmin, siapa yang kafir, siapa yang soleh, siapa yang toleh. Nah, begitu. Summa yakunul amru, kemudian yakunu, terjadilah al-amru, oleh perkara, kama, sebagaimana perkara, alima, telah diketahui oleh Allah, fil azali, pada azal, la yataghayyaru, tidak berubah. Apa yang terjadi pada alam ini
itu semua pada ilmu Allah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dan tidak ada yang berubah sesuai dengan ilmu Allah. Faman alimallahu, maka siapa orang alima telah mengetahui Allah oleh Allah fil azali, pada azal, annahu bahwa dia man mu'minun, itu mukmin, muti'un, yang taat, ba'da an yadkhula fid dunya, setelah masuk oleh itu man fid dunya, di dunia, yasiru kadzalika, maka menjadi oleh itu mukmin kadzalika, seperti demikian itu, sesuai apa yang ada pada ilmu Allah. Mukminan itu seorang mukmin, muti'an seorang yang taat. Wa man alimallahu, wa man alima, dan siapa yang mengetahui Allah oleh Allah fil azali, pada azal, annahu, sungguhnya dia man yakunu asyian, menjadi pelaku maksiat, yujadu, maka jadilah ia ala hadhil hali, di atas ini keadaan, dalam alam wujudnya ini, dalam alam wujudnya, setelah tampil ke alam dunia ini, maka jadilah dia seperti ada yang pada ilmu Allah. In kana mu'minan wa in kana 'asyan, baik adanya dia seorang mukmin atau seorang pelaku maksiat atau seorang kafir bahkan. Wallahu a'lam bissawab.